Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab yang berisi informasi tentang siapa saja orang-orang yang memiliki rutinitas ziarah kubur. Langsung saja, pertama saya akan baca kitab Syarhus Shahihil Bukhari Ibnu Battal, juz 3 halaman 270. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur asy-syuhada'i 'inda ra'sil hauli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan syuhada 'inda ra'sil hauli, ketika ujung tahun. Jadi Nabi memiliki kebiasaan di setiap ujung tahun beliau mendatangi pekuburan syuhada. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah Taman Makam Pahlawan. Jadi Nabi setiap tahun itu berziarah ke Taman Makam Pahlawan, pekuburan syuhada. Fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maka Nabi mengucapkan, salam sejahtera atas kalian dengan apa yang telah kalian sabar melaluinya. Maka sebaik-baik nikmat adalah nikmat hari akhir. Wa kana Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu yaf'aluna dzalik. Dan adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka semua melakukan hal itu. Artinya, ketika Nabi masih hidup, beliau memiliki kebiasaan setiap tahun berziarah ke makam pahlawan. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka kebiasaan tersebut dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, dilanjutkanlah kebiasaan tersebut oleh Khalifah Umar. Setelah Khalifah Umar wafat, dilanjutkan lagi oleh Khalifah Utsman. Kesimpulannya, berziarah ke Taman Makam Pahlawan setiap tahun itu adalah agenda rutin tahunan kenegaraan. Karena ketika Nabi masih memimpin, Nabi melakukannya. Ketika kekuasaan itu dipegang oleh Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar melanjutkan kebiasaan itu. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman. Sehingga kebiasaan berziarah ke Taman Makam Pahlawan setiap tahun itu adalah agenda rutin kenegaraan. Wazaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi yauma fathi Makkah fi alfi muqanna'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kubur ibunya pada hari pembebasan kota Mekah, dikelilingi oleh 1000 pasukan bertopeng. Jadi ada pasukan yang berbaju besi, kemudian memakai penutup kepala, mengelilingi Nabi ketika Nabi itu berziarah ke kubur ibunya. Karena pada waktu itu adalah pembebasan, ya. Artinya dalam rangka militer, maka ketika Nabi masuk ke area pekuburan, Nabi ini dilindungi oleh kurang lebih 1000 pasukan khusus demi keamanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu Ibnu Abid Dunya. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya.
Kemudian wa dzakara Ibnu Abi Syaibata an Aliyin wa Ibni Mas'udin wa Anas bin Malikin ijazata ziyaratil kuburi. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Ali, dari Ibnu Mas'ud, dan dari Anas bin Malik tentang bolehnya berziarah kubur. Wa kanat Fatimatu tazuru qabra Hamzata kulla jumu'atin. Adalah Sayyidah Fatimah itu berziarah ke kubur Sayyidina Hamzah setiap Jumat. Jadi Nabi Muhammad berziarah ke kubur syuhada setiap tahun. Abu Bakar juga setiap tahun. Umar, Utsman setiap tahun. Kemudian Sayyidah Fatimah berziarah ke kubur Hamzah, pamannya, itu seminggu sekali. Wa kana Ibnu Umar yazuru qabra abihi. Adalah Ibnu Umar itu berziarah ke kubur bapaknya. Jadi putra Umar, yaitu Abdullah bin Umar, itu berziarah ke kubur bapaknya, yaitu Sayyidina Umar. Fayaqifu alaihi wa yad'u lahu. Kemudian beliau itu berhenti di sana, berdiri di sana, kemudian berdoa untuknya. Kemudian wa kanat Aisyatu tazuru qabra akhiha Abdurrahmani wa qabruhu bi Makkah. Adalah Sayyidah Aisyah berziarah ke kubur saudaranya, yaitu Abdurrahman, sedangkan kubur beliau itu ada di Makkah. Jadi Sayyidah Aisyah yang hidup di Madinah itu pergi ke Mekah untuk berziarah kubur ke kubur saudaranya yang bernama Abdurrahman. Dzakara dzalika kullahu Abdur Razzaq. Semua itu disebutkan oleh Abdur Razzaq. Keterangan yang sama bisa kita dapatkan di kitab At-Tawdih li Syarhil Jami'is Shahih juz 9 halaman 510. Sekarang kita masuk ke kitab Al-Musannaf karya Abdur Razzaq juz 3 halaman 572, nomor hadis 6713. An Ibni Uyainata an Ja'far ibn Muhammadin an abihi qala. Dari Ibnu Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, beliau berkata, Kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuru qabra Hamzata kulla jumu'atin. Adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berziarah ke kubur Hamzah setiap Jumat. Di kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakimi juz 1 halaman 533, nomor hadis 1396, disebutkan dengan redaksi yang lebih detail. An Ali ibn al-Husaini an abihi anna Fatimata bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jumu'atin fatusalli wa tabki indahu. Dari Ali bin Husain, dari bapaknya, sesungguhnya Sayyidah Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau berziarah ke kubur pamannya yang bernama Hamzah setiap Jumat. Jadi kebiasaan Sayyidah Fatimah ini setiap Jumat berziarah ke kubur pamannya.
Kemudian apa yang beliau lakukan di sana? Fatusolli wa tabki indahu. Beliau kemudian melakukan sholat di sana. Kemudian beliau menangis di sampingnya. Hadzal haditsu ruwatuhu an akhirihim thiqatun. Hadis ini para perawinya dari yang terakhir semuanya thiqat. Sekarang kita masuk ke kitab Shahih Al-Bukhari. Pada juz 2, halaman 73, nomor hadis 1252, disebutkan, Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Thabit, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki. Anas bin Malik menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dan bertemu dengan seorang perempuan di samping kubur dan dia, wanita tersebut, sedang menangis. Faqala, maka Nabi bersabda, Ittaqillaha wasbiri. Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nabi tidak menyuruh perempuan tersebut keluar dari area pekuburan. Tidak. Nabi ketika melihat dia itu menangis, Nabi hanya memberikan nasihat. Ittaqillaha wasbiri. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Kesimpulan dari beberapa kitab yang sudah dibacakan tadi adalah kebiasaan berziarah kubur yang terjadwal, yang rutin, itu terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi setiap ujung tahun memiliki agenda, memiliki rutinitas berziarah ke Taman Makam Pahlawan, ke pekuburan syuhada. Kebiasaan setiap tahun yang dilakukan oleh Nabi ini dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar, dilanjutkan lagi oleh Khalifah Utsman. Dan putri Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah, punya kebiasaan berziarah kubur ke kubur pamannya yang bernama Hamzah setiap Jumat. Jadi seminggu sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.